Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, everyone. Hello my students. How are you today? I hope you have a good condition every day. Okay. Do you still remember of me? My name is Rafila Sari and now I'm your English teacher. Karena kalian sudah kelas 8, jadi saya adalah guru bahasa Inggris kalian saat ini. Dan di masa pandemi ini, jadi the first meeting kita, pertemuan pertama kita adalah with this video, melalui video ini. And the tema kita at our learning, pada pembelajaran kita adalah It's English Time. Oke. It's English Time. Itu adalah waktunya kita berbahasa Inggris. So, open your book please, page 2. Jadi buka buku paket kalian pada halaman 2. The subtopic in this time, subtopiknya pada tema kita hari ini, yang pertama kita belajar tentang attention, understood, appreciation, and think of something. Jadi yang pertama kita belajar tentang attention. Di situ tulisannya pada kotak hijau itu adalah to check, to get attention. Bukan to check tapi to get attention. Jadi bagaimana kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Misalnya saya, when I learn you, ketika saya mengajar kamu, when I teach you, ketika saya mengajar kamu, di situ ada beberapa conversation atau sentence, ada beberapa percakapan, dialog ataupun kalimat bahwa ini adalah termasuk to get attention, meminta perhatian. For the example, salah satu contohnya adalah hi everybody. Nah, itu adalah kalian langsung nengok ke saya. Itu berarti saya sudah to get attention dari kalian. Berarti saya sudah mendapatkan perhatian dari kalian. Atau pada contoh lain adalah everybody, may I have your attention please? Semuanya bisakah, bolehkah saya meminta perhatian kalian? Itu adalah ketika saya mengajar kalian dalam kelas, boleh mengatakan kalimat seperti itu. Atau ketika saya mengetuk papan tulis, attention please, perhatikan, gitu kan? Itu adalah salah satu contoh dari to get attention. Oke, sampai tema pertama kalian paham tentang attention. Sekarang saya ulangi lagi, attention adalah perhatian. Jadi to get attention adalah mendapatkan perhatian, boleh dari orang lain atau dari siapapun yang kalian mau. Boleh menyebut dengan nama ataupun dengan yang lainnya. Ketika dia sudah menengok ke kita, berarti kita sudah to get attention. Oke. Sekarang the next the second topic yaitu adalah understood. Understood itu adalah pemahaman kita, pengertian kita. Jadi di sini pada kotak hijau itu yang baris nomor 2 adalah to check if we are understood. Mengecek apakah kita sudah paham, apakah kita sudah mengerti. Jadi salah satu contohnya, for the example, when I teach you in class, ketika saya mengajar kalian dalam sebuah kelas, saya menjelaskan panjang lebar, I explain. Saya menjelaskan tentang our learning kita, tentang pembelajaran kita. Kemudian setelah itu saya nanya ke kalian, do you understand? Apakah kalian paham? Atau saya tanya, do you know what I mean? Apakah kalian tahu apa yang saya maksud? Nah, itu adalah cara saya mengecek, memeriksa apakah kalian sudah mengerti apa yang maksud saya. Atau misalnya saya bercerita tentang sebuah kisah atau sebuah pembelajaran apapun, kemudian saya minta, misalnya saya bilang, Siti, what did I say? Siti, apa yang tadi saya katakan? Ketika Siti itu bisa menjawab atau bisa menceritakan ulang apa yang saya jelaskan tadi, berarti Siti itu sudah mengerti apa yang maksud saya. Berarti saya sudah bisa memeriksa pemahaman kalian. Atau ketika kalian saya jelaskan tentang pembelajaran, terus saya bilang terakhirnya, do you understand? Do you know what I mean? Nah, apakah kalian sudah paham? Apakah kalian sudah mengerti apa maksud saya? Ketika kalian bisa mengerjakan soalnya, saya kasih sebuah exercise, saya kasih sebuah tugas, kalian bisa mengerjakan soalnya, berarti kalian memang sudah understood, kalian sudah paham. Itu yang dimaksud dengan topik yang kedua, yaitu
to check if we are understood, mengecek apakah kita sudah paham. Oke, sekarang sudah 2 topik. Yang pertama tadi attention, perhatian. Yang kedua adalah understood, yaitu pemahaman. And topik ketiga, kemudian kepada topik yang ketiga, di sini ada 4 topik ya. Ada topik ketiga yaitu adalah to show appreciation to others atau appreciation. Appreciation in language-nya adalah apresiasi. Dalam bahasa Indonesia-nya adalah apresiasi atau penghargaan atau kita memberikan pujian terhadap seseorang, itu juga termasuk appreciation. Contohnya, kita menunjukkan to show appreciation to others. Kita menunjukkan apresiasi kepada yang lain. For the example, pada kalimat misalnya, excellent, that's my girl. Wow, bagus sekali, luar biasa, itu adalah baru itu siswaku, misalnya seperti itu. Atau your beautiful, your handwriting is beautiful. Tulisan tangan kamu itu bagus. Nah, itu adalah sebuah pujian. Atau ketika orang menolong kita, ketika kita dalam keadaan kesusahan, terus kita bilang kepada mereka, thank you ya, makasih ya. Ucapan terima kasih juga termasuk apresiasi atas pengorbanan orang tadi. Itu juga bisa dimasukkan apresiasi. Atau ketika kalian memuji orang lain tadi, misalnya, oh your pretty, contoh lainnya misalnya, your picture is beautiful. Bagus. Saya suka warnanya. Nah, itu adalah I like the color. Saya suka warnanya. Atau he is a diligent student. Dia adalah siswa yang rajin. Atau he is smart student. Dia adalah siswa yang pandai. Nah, itu adalah termasuk apresiasi kita terhadap orang lain. Jadi kita bisa, saya sudah bisa to show appreciation to others. Saya sudah bisa menunjukkan apresiasi kita kepada orang lain dengan cara seperti itu, dengan kalimat seperti itu, bahkan dengan ucapan thank you aja, terima kasih aja, kita sudah bisa mengapresiasi atas perjuangan orang lain yang sudah membantu kita, yang sudah menolong kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir, the last topik yang terakhir. Jadi di sini saya ulangi lagi, kita membahas tentang 4 topik. Yang pertama tadi attention, yang kedua tadi understood, yang ketiga appreciation, yang terakhir adalah think of something atau to tell what we or other people think of something. Jadi kita memberitahu apa yang kita atau orang lain pikirkan terhadap sesuatu, atau think of something bisa kita sebut dengan opinion atau pendapat. Jadi kita bisa meminta pendapat atau memberikan pendapat di situ. Oke, the example-nya, contoh kalimatnya misalnya, Benny, what do you think of the picture? Benny, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Terus itu kita adalah meminta pendapat. Saya meminta pendapatnya Benny. Benny, what do you think of the picture? Benny, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Terus misalnya Benny jawab, I think the picture is beautiful. Saya pikir gambar ini cantik, bagus. Nah, itu adalah Benny memberikan pendapat, sedangkan saya tadi meminta pendapat, seperti itu. Jadi think of something ini, tema terakhir ini memberitahu apa yang kita orang lain pikirkan terhadap sesuatu. Jadi kita boleh memberikan sebuah pendapat kita, atau kita juga bisa meminta pendapat orang lain tentang apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi 4 ini kuncinya, 4 ini topiknya, maksud saya this time it's English time, pada tema it's English time, pada tema pembelajaran waktunya berbahasa Inggris, we will learn 4 topik. Jadi kita belajar 4 topik. Yang pertama attention, yang kedua understood, yang ketiga appreciation, and yang keempat think of something. Jadi kalian ingat lagi ya, cek lagi listnya. Attention, perhatian; understood, pemahaman; appreciation, apresiasi adalah berpikir terhadap sesuatu. Jadi pada tema chapter 1, pada tema di chapter 1 atau bab pertama, kita sudah membahas 4 topik yang sangat mudah, yang sangat gampang, asal kalian rajin belajar dan tidak malas-malasan. Jadi saya ulangi lagi, 4 tema ini harus kalian pahami
Dan kemudian jika ada pertanyaan, silahkan chat saya atau apapun itu, bisa hubungi saya lewat apapun itu kalian mau. Karena kita masih berada di masa pandemi ini, kita masih harus stay at home, kita masih harus tetap berada di rumah. Jadi kita harus berhubungan, berkomunikasi melalui media sosial ataupun apapun itu bisa menghubungkan kita, mengkomunikasikan kita. Jadi berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. I say thank you so much for your attention. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian, for your time, untuk waktu kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Saya harap kalian bisa mengerti. Kemudian tugasnya nanti ada setelah video ini, saya akan kasih tugasnya. Silahkan nanti disimak ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.